Shalom semua, senang sekali bisa sharing lagi. Kesempatan kali ini saya akan punya judul ikut dalam rancangan Tuhan. Ikut dalam rancangan Tuhan. Seperti kita ketahui, kita semua kan pernah naik pesawat terbang gitu ya. Saya tidak percaya tidak ada yang belum pernah naik pesawat terbang gitu ya. Apalagi nanti menjelang Idul Fitri, semua banyak hiburan, akan naik pesawat terbang. Saya pikir-pikir, naik satu pesawat terbang itu mempunyai satu analogi yang mirip sekali kehidupan rohani kita, perjalanan kerohanian kita. Kalau kita tahu bahwa setiap orang mau naik pesawat terbang pastikan punya tujuan. Gak mungkin dong beli tiket asal-asalan kemana aja kayak orang frustasi. Tahunya ke Alaska gitu ya. Pasti dia punya tujuan. Oh, saya mau ke Amerika, mau ke California gitu. Oh, saya cari tiket yang ke California walaupun transit di mana-mana. Saya harus mengeluarkan uang bayar tiket itu walaupun mahal ya. Artinya adalah saya harus berkorban, mengorbankan saya punya uang untuk demi sepotong tiket itu. Sehingga saya dapat ikut ya dalam penerbangan itu. Kita kan tidak bisa semau-maunya gitu ya. Oh, saya mau ke Amerika ya, antar saya seperti itu ya. Padahal cuma saudaranya sendiri mau ke Amerika. Berapa duit yang kita harus bayar seperti itu? Dan tidak mungkin itu bisa dilakukan untuk penerbangan sipil seperti itu. Ya. Jadi kita ikut bahwa kita tahu rancangan itu adalah pilot atau penerbangan itu akan ke Amerika. Kita ikut di situ. Ya. Nah, demikian juga kalau kita sudah ikut bayar, kita harus namanya ke airport ya, untuk check in, untuk baggage check in seperti itu. Nah, waktunya tidak boleh telat gitu. Berarti mungkin penerbangannya 2 jam sebelumnya, 3 jam sebelumnya kita sudah sampai airport. Seperti itu ya, sehingga kita tidak mau ketinggalan seperti itu. Dan setelah check in pun semua kita harus namanya tepat boarding semuanya itu, sampai di dalam pesawat pun itu banyak peraturan. Tidak boleh merokok, tidak boleh mengganggu penumpang lain, harus tertib di situ, tidak boleh memakai mungkin charger telepon yang melebihi kapasitas, membahayakan pesawat seperti itu. Hal demikian harus kita lakukan. Mungkin kita punya pesawat jam 7 pagi, kita sudah bangun mungkin jam 2 pagi atau jam 3 pagi. Ya. Itu kita bayar harga kita seperti itu supaya kita bisa sampai airport tidak telat. Kemudian sampai perjalanan itu panjang, lebar mungkin 12 jam, 14 jam itu penerbangan ya, mungkin dari Indonesia. Akhirnya kita sampai juga mendarat di Amerika. Artinya adalah perjalanan atau yang saya lakukan begitu panjang, capai pengorbanan saya berakhir dengan satu kebahagiaan, saya sampai di Amerika gitu. Analogi ini adalah sama saudara dengan kehidupan rohani kita, bahwa kita semuanya adalah orang-orang yang dibaptis. Kita tahu bahwa kita mau mengikut Kristus, mengikut Yesus seperti itu. Kita ikut akan Yesus itu, ya, rancangan seperti itu. Rancangan Yesus itu kan adalah rancangan supaya orang bisa kehidupan kekal, yaitu di surga. Kita mau ikut itu. Mungkin kita belum tahu detailnya, larangan-larangan di dalamnya seperti itu, tapi kita mau dulu ikut. Artinya adalah kita membeli tiket kita seperti itu. Dikeluarkanlah sertifikat kita sudah dibaptis demikian seperti itu. Dan di dalamnya juga di dalam ayat firman Tuhan itu banyak namanya janji-janji di situ ya, bahwa kita akan sampai nanti 14 jam kemudian kamu akan mengalami satu di dalam pesawat itu ada entertainment, ada makanan semuanya di situ. Itu janji-janji yang mungkin yang mengenakan untuk kita, tapi juga ada larangan-larangan di situ semuanya. Setelah perjalanan mungkin sampai 14 jam, orang mungkin bisa hidup 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun seperti itu. Akhir hidupnya itu akan mencapai kebahagiaan dengan perjalanan yang begitu panjang dalam hidupnya itu. Nah, itu adalah tujuan kita ya. Setiap orang yang hidup di dalam Tuhan itu tahu mau kemana dia. Banyak orang kan tidak tahu kemana hidupnya itu. Ya mudah-mudahan ke surga. Tidak bisa mudah-mudahan ya, harus pasti. Ya mudah-mudahan pesawat itu sampai di Amerika. Mudah-mudahan. Apa yang kita mau naik pesawat yang demikian saudara.
Kita ada firman Tuhan, kita akan baca. Lihat bahwa kitab Yeremia 29 ayat 11. Ya. Yeremia 29 ayat 11. Itu mengenai rancangan-rancangan, ya. Itu dikatakan. Ayat 11 mengatakan bahwa Yeremia 29 ayat 11, kita bisa baca sama-sama, ya. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu janji Tuhan demikian, ya. Rancangan yang damai sejahtera, rancangan bukan kecelakaan. Barang siapa percaya, dia tidak akan dihukum, akan mengalami kehidupannya kekal. Itu adalah rancangan Tuhan yang demikian secara awal. Itu rancangan demikian itu. Berarti orang setiap ikut Tuhan itu punya satu namanya goal. Punya satu goal. Itu adalah nanti tujuan akhir saya seperti itu. Harus tahu itu. Bahwa kita mungkin juga di sini kita tahu semua. Tapi bagaimana kita menjalankan seperti itu? Mengikut Tuhan itu, rancangan Tuhan yang dirancang demikian seperti itu. Perjalanan hidup ini begitu panjang, pasti banyak namanya godaan kita, masalahnya hidup kita, ya. Masalah itu saya katakan bukan masalah umpamanya kita dalam lembah kekelaman saja. Kita diberkati itu masalah juga. Kita diberkati itu akhirnya jangan sampai kita sombong, kita sampai tinggi hati, kita melupakan Tuhan, kita melupakan mengatakan bahwa semuanya adalah karena kepandaian saya, kekuatan saya. Itu semuanya kekejian di mata Tuhan. Kita harus tahu semuanya itu. Nah, demikian juga peraturan-peraturan demikian seperti itu. Ikut rancangan Tuhan dikatakan seperti itu. Aku mengatakan rancangan seperti itu, ya. Bahwa Tuhan punya rancangan, kita mau ikut dalam rancangan Tuhan. Ikut adalah kata kerja aktif. Ikut. Saya mau ikut dong. Bagaimana umpamanya saya mau ikut dong? Tetap saya di dalam rumah saya di dalam kursi menikmati film, saya mau ikut dong. Ya nggak tercapai, saudara. Saudara harus bangun dari kursi saudara, harus kita keluar dari rumah kita harus pakai pakaian tebal, karena itu mungkin winter Amerika, pakai coat seperti itu, yang hangat seperti itu. Harus melalui jalan berliku-liku mungkin, atau kalau badai di situ, ya kita harus melalui semuanya itu, kita ikut, karena kita tahu kita ikut kemana seperti itu. Apa yang harus kita lakukan demikian itu. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa kita untuk baggage check-in kita tidak akan telat, itu saudara. Banyak orang mengatakan nanti deh saya melayani Tuhan itu setelah umur saya mungkin 70-75 tahun. Kalau saudara sampai di situ, jangan sampai ketinggalan. Pesawat Kristus itu artinya ketinggalan adalah keburu mengakhiri hidupnya, belum sampai melayani Tuhan, belum sampai mengenal Tuhan, belum sampai lagi menerima Tuhan. Itu lebih parah lagi, saudara. Ya. Hal demikian itu adalah hal-hal yang tidak disadari oleh orang banyak, saudara, seperti itu. Tidak mengerti dalam hidup ini. Ada satu orang penginjil, ya, di Australia, saudara, ya. Dia itu mengatakan pada setiap orang yang datang lewat jalan itu, ya, dikatakan di George Street itu, ya. Dia katakan begini, dia ubar kasih orang itu di Uber, saudara, tahukah saudara kalau mati kemana? Ada yang mengatakan bahwa mudah-mudahan ke surga. Dia katakan tidak ada kata mudah-mudahan. Begitu banyak orang turis di situ dari Amerika, dari Spanyol, dari Eropa, semua seperti itu. Dia selalu mengatakan hal yang sama seperti itu. Akhirnya orang-orang yang banyak pelaut juga yang singgah di situ, yang dikatakan demikian, dia itu akhirnya menjadi satu figur yang bisa dibicarakan di mana-mana. Karena orang itu saya menerima Tuhan. Karena orang itu saya tahu tujuan saya akhirnya kemana, demikian seperti itu. Banyak juga orang umpamanya untuk mendengar firman Tuhan di gereja itu, tadi dikatakan telat datang ke gereja. Kalau mau pergi untuk naik pesawat terbang tidak pernah telat, saudara, ya, karena mungkin satu hal yang menyenangkan hal seperti itu. Demikian juga kita kalau dalam perjalanan rohani kita bersama Tuhan ingin menghadiri satu kebaktian di gereja seperti itu, hal juga yang menyenangkan seharusnya untuk kita seperti itu, karena punya kesempatan masih mendengar firman Tuhan, saudara.
masih punya kesempatan untuk bersama-sama teman-teman itu sharing satu sama lain, saling menguatkan, demikian seperti itu. Harus dalam keadaan senang, perjalanan rohani kita demikian itu. Banyak orang, saudara, ya, hidupnya baik-baik saja, sehat-sehat saja seperti itu, ya. Taunya dalam 1 jam demikian seperti itu, tidak ada 5 menit, saudara, nyawanya sudah hilang seperti itu. Tidak ada waktu lagi untuk dia seperti itu, saudara. Makanya kita katakan bahwa kita harus menghargai itu semua. Kita harus namanya sukacita dalam hal demikian seperti itu. Tuhan mengatakan bahwa rancangan yang ada padanya itu adalah rancangan damai sejahtera. Kita mau pergi ke surga itu, nanti rumah kita di situ. Karena kita tahu bahwa hidup kita di dalam dunia ini tidak lama. 90 tahun, 90 tahun lebih, saya belum, jarang sekali mendengar orang sampai 100 tahun seperti itu, ya. Nah, hal demikian adalah membuat kita adalah orang-orang yang perlu namanya bijaksana seperti itu, ya. Rancangan-rancangan Tuhan itu yang kita akan ikut di dalamnya itu pasti punya namanya penghiburan di situ, ya. 2 Timotius 3:16 katakan bahwa setiap tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan itu, Allah itu adalah baik untuk mengajar, baik untuk mengingatkan kita semuanya seperti itu. Hal ini membuat kita orang-orang yang sangat-sangat bisa mensyukuri apa yang kita alami. Saya dalam rancangan Tuhan, poin yang pertama saya katakan bahwa kita harus mengenal itu, mengenal rancangan Tuhan itu, mengenal apa jalan-jalan Tuhan yang seperti itu. Saudara pernah ingat mungkin kisah Naaman, ya, seorang panglima pasukan dari Ben-Hadad, ya, Raja Damsyik itu, ya. Dia menderita lepra, ya. Lepra, dia minta izin kepada Raja Damsyik seperti itu untuk minta petunjuk bisa mengobati dia siapa itu. Dan Damsyik itu mengirim dia ke Israel. Kemudian dia katakan ingin bertemu dengan Elisa. Apa yang diharapkan adalah mungkin ditumpangkan tangan saja dengan Elisa dia akan sembuh, ya, begitu. Tapi kenyataannya baru bertemu, saudara. Kamu juga hadapan juga tidak ada itu. Dikatakan hanya kamu melalui bujangnya itu celupkan dirimu 7 kali ke dalam sungai Yordan. Dia itu dalam hatinya sendiri mengatakan bahwa loh, enak saja minta seperti itu. Saya ini seorang panglima, seorang yang terkenal seperti itu. Orang yang dihargai, punya kedudukan luar biasa. Memangnya tidak ada sungai yang lebih hebat daripada sungai Yordan di tempat aku itu. Baik yang lebih bagus, kenapa saya mesti ke sungai Yordan? Akhirnya sungut-sungutnya demikian seperti itu. Dia dikatakan oleh seorang dia punya pasukan, ya, Tuhan, jikalau dia minta lebih berat lagi daripada yang dikatakan demikian, ya, Tuhan pasti mudah melakukannya. Apalagi cuma mencelupkan dirimu 7 kali di sungai Yordan. Nah, hal demikian adalah kita mengikut rancangan Tuhan. Itu harus namanya ngikutin cara-cara Tuhan yang diperintahkan oleh Tuhan, baik itu dalam Alkitab seperti itu. Jangan mau kita sendiri. Orang mungkin mendengar firman, baik itu mungkin di gereja, di persekutuan maupun di online secara YouTube itu. Nah, ini baik untuk saya. Ini tidak sesuai sama saya seperti itu. Dimilah-milah, dipilih-pilih demikian seperti itu. Nggak bisa, saudara. Karena rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik seperti itu. Karena kita ingin pesawat, kita tidak bisa kemauan kita sendiri. Tolong berhenti di sini ya dulu, ya. Tidak bisa, saudara. Kita harus sampai kepada tujuan demikian itu. Naaman akhirnya mengikuti apa yang diperintahkan demikian. Akhirnya dia bisa sembuh. Kulitnya kembali dengan seperti kulit bayi seperti itu, saudara. Dan dia bisa mengakui memang hanya ada di Israel ini Tuhan. Katakan demikian. Nah, perubahan yang demikian itu adalah harus kita lakukan. Mengenal rancangan Tuhan. Saya percaya bahwa mengenal rancangan Tuhan itu tidak hanya sekejap kita bisa mengenal rancangan Tuhan. Kita melalui perjalanan kita mengetahui bahwa kenapa ya bagasi saya tidak boleh lebih dari 30 kilo ya. Kenapa dibilang seperti itu? Kalau kita pikir-pikir, pasti bukan kita aja kan yang mau bagasi. Ratusan penumpang bawa bagasi seperti itu. Ya, kata mungkin 30 kilo. Kalau 400 penumpang berapa kali 30 kilo demikian? Satu. Kedua, kalau lebih dari 30 kilo, orang yang mengangkat berat, makanya dikasih label tuh.
kopernya itu heavy, itu ya, heavy, berat ya. Jadi disuruh hati-hati yang angkat seperti itu, jangan sampai terkena back injury ya, begitu seperti itu. Hal demikian itu seperti itu. Itu banyak alasannya sudah seperti itu. Nah, kita pun dikatakan bahwa kamu jangan pakai pikiranmu sendiri. Makanya firman Tuhan mengatakan, terkutuklah engkau yang mengandalkan orang lain dan kekuatanmu sendiri. Seperti itu. Firman Tuhan mengatakan demikian. Rancangan Tuhan itu yang demikian. Jangan ikut pikiran kita sendiri. Seperti itu. Apa yang ada di firman itu kita selalu tidak memperhatikan demikian. Umpamanya, bahwa kasihilah musuhmu. Kasihlah. Kenapa saya mesti mengasihi musuh saya? Rancangan Tuhan tuh aturannya seperti itu. Kenapa Tuhan bilang? Kamu mengasihi musuhmu bukan untuk dia loh. Kamu mengasihi dia itu untuk dirimu sendiri, supaya engkau tidak punya akar pahit. Kamu tahu akar pahit akhirnya menimbulkan penyakit dalam hidupmu. Itu adalah permulaan reaktif daripada sel-sel kanker di dalamnya itu. Nah, itu peraturan-peraturan yang Tuhan bikin seperti itu adalah punya tujuan baik untuk kita. Jangan serupa dengan dunia ini. Kalau engkau serupa dengan dunia ini, engkau menjadikan musuh atau dirimu adalah musuh Tuhan. Seperti itu. Kenapa saudara seperti itu? Kenapa dikatakan menjadi musuhnya Tuhan? Iya, kita bersahabat dengan dunia ini akhirnya mengalahkan semua apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Yang kita tahu apa yang Tuhan suruh kepada kita, hal-hal yang bisa kita memberi kasih seperti itu, kita tidak mau hal demikian itu, akhirnya mencelakakan kita karena kita adalah orang-orang yang lebih dekat. Siapakah dunia itu? Yaitu tidak lebih daripada iblis itu sendiri. Jadi mengasihi iblis itu sehingga kita adalah jauh menjadi musuh daripada Tuhan. Nah, ini membuat kita adalah orang-orang yang terus mengikut rancangan Tuhan itu. Kita kenal rancangan Tuhan. Bagaimana mengenal rancangan Tuhan? Makanya firman Tuhan juga mengatakan, jangan engkau menjauhkan pertemuan-pertemuan ibadah. Artinya adalah supaya diingatkan firman Tuhan pada waktu dibacakan, pada waktu orang khotbah kita catat seperti itu, supaya kita jangan pertemuan-pertemuan ibadah itu begitu gunanya saudara. Diingatkan kembali firman, diingatkan kembali hal demikian itu. Sehingga kita tahu rancangan-rancangan Tuhan yang demikian. Paling bagus adalah kalau kita sendiri mencatat itu, kita terus namanya menjadi pelaku firman seperti itu. Kita kan kenal namanya 5M kan, lihat. Jadi membaca atau mendengar seperti itu ya. Terus merenungkan firman Tuhan itu juga akhirnya adalah kita menjadi pelaku firman. Dan terakhir adalah kita menjadi orang yang bersaksi, berkata, mengatakan firman Tuhan demikian seperti itu, bersaksi demikian seperti itu. Hal yang kedua sekarang di dalam ayat 12 dan 13 dari Yeremia 29 ini, ayat 12 dan 13 ya. Hal yang kedua saya mengatakan bahwa kalau kita ikut rancangan Tuhan itu ya harus datang kepada Tuhan. Yang kedua itu 12 katakan bahwa, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemui aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi kita harus benar-benar bukan segenap hati mencari Tuhan itu, menemukan Tuhan seperti itu. Bukan berarti bahwa dengan segenap hati itu kita tidak bisa melakukan hal-hal yang lain, pekerjaan kita, aktivitas kita seperti itu. Segenap hati itu merupakan satu ungkapan saudara, kesungguhan, serius gitu, merenungkan bahwa kenapa aku harus dekat kepada Tuhan, kenapa aku harus mencari Tuhan gitu, seperti itu. Maka merupakan satu esensi kalau orang dalam hidup dalam Tuhan itu. Kemudian dikatakan, maka firman Tuhan ngomong begini, orang yang bijaksana itu mendirikan rumahnya di atas batu. Maksudnya apa itu? Setiap orang yang punya kehidupan bersama Tuhan, tahu rancangan Tuhan, mencari Tuhan itu, tahu dulu yang punya rancangan itu Tuhan. Siapakah Tuhan itu? Ya.
Untuk apa dia datang dalam dunia ini sih? Apa yang harus saya lakukan untuk membalas kebaikan dia karena dia datang dalam dunia ini untuk aku, seperti itu. Sampai kapan harus aku mengabdi kepada dia demikian, seperti itu. Hal demikian itu menjadi pertanyaan buat kita sendiri, saudara ya. Datang kepada Tuhan. Kalau mau tahu rancangan Tuhan itu, kita ikut kepada Tuhan. Saudara, mungkin kita kalau naik pesawat, saudara juga pilih-pilih ya. Oh, mau naik pesawat apa ya? Oh, jangan naik pesawat itu loh. Pesawat itu masih banyak problem loh. Kemarin baru ada problem dia mendarat darurat, dia punya problem engine apa segala macam seperti itu, sampai mungkin engine-nya terbakar. Jangan naik pesawat itu. Kita mengenal pesawat ini, perawatannya sangat luar biasa loh. Dia punya rekod itu sangat baik. Karena kita tahu seperti itu. Kita juga tahu siapakah Tuhan itu. Kenapa kita datang kepada Tuhan itu? Kita juga tahu satu kehebatan daripada Tuhan itu apa dalam hidup kita. Bahwa orang yang tahu bahwa saya datang kepada Tuhan itu, saya bersaksi akan Tuhan itu karena saya telah mengalami datang kepada Tuhan. Tidak mungkin orang bisa bersaksi tentang Tuhan itu kalau dia tidak pernah datang kepada Tuhan. Tidak mungkin seorang bersaksi bahwa itu Tuhan baik kalau dia tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan. Tidak pernah dia mengatakan, dia bersaksi bahwa Tuhan itu mukjizat kalau dia tidak mengalami mukjizat. Kalau dia belum pernah mengalami satu masalah demikian seperti itu. Itu adalah hal-hal demikian, saudara. Berseru kepada Tuhan. Di Alkitab Yesaya 55 ayat 6 kita bisa baca, dikatakan bahwa berseru dan carilah Tuhan selagi masih berkenan, seperti itu. Selama kita masih hidup, ya, masih kita melakukan aktivitas kita, kata Yesaya 55 ayat 6 itu ya, dikatakan bahwa carilah Tuhan selagi masih berkenan, ya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat, seperti itu. Kita harus katakan demikian, saudara, dalam hidup kita. Saya percaya kita semua adalah orang yang berdoa pagi sebelum kita mulai aktivitas kita, pada waktu kita bangun tidur, ataupun kita berdoa pada waktu kita malam mau tidur, demikian seperti itu. Ataupun kita berdoa dalam setiap kehidupan kita di siang hari pada waktu kita bekerja, seperti itu ya. Kita datang kepada Tuhan seperti itu. Sehingga Tuhan memimpin kita, mengontrol emosi kita, memberikan hikmat pada kita, memberikan jalan mungkin yang kita tidak bisa bayangkan, sudah seperti itu. Apa yang akan terjadi demikian seperti itu. Ini membuat sesuatu yang kita katakan bahwa kita adalah orang-orang, katakan Tuhan, tolong Tuhan Yesus, berkati saya Tuhan dalam pekerjaan ini, seperti itu. Betul-betul, saudara. Kenapa? Karena kita minta kepada sumber berkat itu sendiri, yaitu Tuhan, yang mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Di dalam kitab Yohanes 1 ayat 1 dikatakan demikian, seperti itu, saudara. Nah, kita Roma 8 ayat 28, yaitu dikatakan Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencananya. Kita yakin bahwa kita adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi setia kepada Dia, untuk menjadi saksi bagi dunia ini, untuk menjadi terang dan garam bagi dimanapun kita berada, seperti itu karena kita datang kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan itu yang kita datangi adalah Dia adalah sumber damai, Dia adalah Raja damai, seperti itu. Dia itu adalah sumber berkat, seperti itu ya. Itu adalah sumber yang bisa menyembuhkan, seperti itu. Kita datang kepada Dia, kita menjadi namanya, makanya Tuhan bilang, kalau kamu datang kepada aku, ya, makanya aku perintahkan kepada engkau, jadikan semua orang ini muridku, ajarlah mereka, baptislah mereka, seperti itu. Nah, kalau kita tidak datang kepada Tuhan, mana mungkin kita bisa tahu, mana mungkin kita bisa terpanggil untuk menjadi seorang yang memberitakan firman Tuhan. Tidak mungkin, saudara, seperti itu. Tuhan mencari kita, makanya dikatakan bahwa satu namanya keistimewaannya, Tuhan bisa mencari kita, seperti itu. Makanya kalau kita mau dikasih tugas, nanti sharing ya di Kamsel California ini ya, itu merupakan satu hak istimewa menurut saya. Kita bisa sharing firman Tuhan, kita bisa mengungkapkan
isi hati Tuhan. Kita bisa mengungkapkan rahasia firman untuk kepada orang lain, untuk kepada teman kita seperti itu. Itu juga memberkati orang yang membawa firman. Karena firman itu adalah miliknya Tuhan seperti itu. Saya percaya, saudara, orang yang membawakan firman itu, seminim apapun dia, mungkin dia itu orang yang tidak terkenal, mungkin dia itu orang yang baru memulai sharing firman Tuhan, saudara. Selama dia itu membawakan firman yang miliknya Tuhan, pasti ada sesuatu di situ. Jadi ada orang lihat kalau di gereja, siapa pembicaranya? Baru saya mau datang. Itu salah besar seperti itu. Karena bukan milik orang itu, orang yang terkenal atau yang tidak terkenal, tapi firman itu adalah miliknya Tuhan. Seperti itu. Yang kita dapatkan adalah hal demikian. Kita harus demikian. Kalau kita lihat dalam kitab Hagai 1 ayat 5, saudara ya. Hagai 1 ayat 5. Ini yang selalu menjadi salah satu ayat favorit saya, saudara, seperti itu ya. Hagai 1 ayat 5 itu. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Artinya adalah kita harus memperhatikan keadaan kita. Setiap yang kita lakukan, setiap yang kita rencanakan, setiap tingkah laku kita, setiap perkataan kita, setiap apa yang kita pikirkan seperti itu, perhatikan itu keadaanmu. Apakah itu berguna? Apakah itu memuliakan nama Tuhan? Ataukah itu adalah menjauhkan dirimu kepada Tuhan? Ataukah mungkin itu satu kekejian di mata Tuhan? Perhatikan itu, saudara, keadaan kita itu. Pada waktu umpamanya kita adalah orang-orang yang dikatakan perlu memperhatikan firman Tuhan, karena itulah setiap firman Tuhan adalah langkah hidup kita. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, kita pastor mengatakan demikian itu. Kita tidak mau memperhatikan itu. Perhatikan keadaan kita, saudara. Berarti kita sudah melecehkan firman Tuhan. Kita sudah sombong dalam melayani Tuhan. Kita mengambil namanya kemuliaan Tuhan daripada Tuhan, demikian seperti itu. Kita kelihatannya bagus di atas panggung, menjadi seorang mungkin pelayan panggung, mimbar seperti itu yang kita lakukan. Perhatikan keadaanmu. Apakah engkau mengejar kehormatan daripada manusia, ataukah engkau hanya untuk memuliakan nama Tuhan seperti itu? Bagaimana umpamanya kalau kita sharing firman Tuhan, dikatakan, aduh Pak, bagus ya firmannya, aduh Bu, memberkati kami ya firman Tuhannya. Apa yang kita harus jawab, saudara? Apakah kita katakan, iya Bu, saya mempersiapkannya 3 bulan atau 2 hari 2 malam atau 3 minggu? Bukan itu, saudara, yang kita harus jawab. Puji Tuhan, Tuhan yang memberkati kita semua. Itu cukup, saudara. Tidak perlu panjang-panjang kita. Memang pada waktu proses kita mempersiapkan firman Tuhan itu, kita menyiapkan waktu kita menyiapkan semua referensi yang kita akan bawakan, semua seperti itu. Tapi hanya kemuliaan Tuhan hanya dikembalikan kepada Tuhan, demikian. Nah, hal yang ketiga, saudara, ya, bahwa di Yeremia 29 itu ayat 14, saudara, katakan demikian. Yeremia 29 ayat 14, ya. 14 dikatakan, Yeremia 29 ayat 14, ya, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Di mana kita buang, saudara? Awalnya adalah Adam dan Hawa itu dibuang, saudara. Karena dosa. Dosa asalnya mereka perbuat itu. Karena demikian kita mencari Tuhan, kita balik kepada Tuhan. Satu anugerah pada kita bisa dikembalikan keadaan semula kita, demikian, saudara, seperti itu. Yakin akan janji-janjinya.
Hal yang ketiga, saudara. Kalau dikatakan dari awal dia mengutus anaknya dalam dunia ini, barang siapa percaya tidak akan dihukum, akan mengalami kehidupan yang kekal. Itu adalah janji yang utama, seperti itu. Berarti orang akan selamat seperti itu. Kemudian untuk menambah poin kamu, pertahankanlah itu, bahwa keselamatan itu adalah satu yang berharga. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah yang harus kamu jaga, seperti itu, harus kamu hormati, karena ada Tuhan di dalam hidupmu ini. Makanya kamu kalau bisa terus, perintah Tuhan adalah berbuah, buahmu itu jangan sampai berhenti, terus di setiap musim kamu tetap berbuah. Artinya adalah menjadi berkat bagi dunia, menjadi terang bagi dunia ini, seperti itu. Akhirnya apa, saudara? Akhir hidupnya adalah dikatakan hambaku yang setia, mari masuk bersama aku. Nah, itu adalah janji Tuhan, saudara, seperti itu. Atau kamu melakukan semuanya, atau aku dalam kamu, kamu dalam aku, ya. Mintalah apa saja di dalam namaku, di dalam nama Yesus Kristus, seperti itu, maka akan diberikan kepadamu. Tapi dalam hal ini Bapakku lah yang dipermuliakan, seperti itu dikatakan semuanya. Jadi hal demikian, saudara, ya. Janji-janji Tuhan itu adalah benar adanya. Janji Tuhan itu adalah nyata, saudara, seperti itu. Tapi kalau kita umpamanya ingin mendapatkan satu janji, saudara, orang berjanji pada kita atau sesuatu, saudara, tapi kamu harus melakukan ini. Ada syaratnya janji itu, kamu harus melalui seperti itu. Kamu harus melalui ini dan itu segala macam seperti itu. Nah, memang berat kita melakukan, saudara, janji-janji Tuhan itu supaya kita mendapatkan goal kita. Hal demikian itu, ya. Tapi Tuhan kirimkan Rohnya yang kudus itu. Makanya dikatakan kalau Roh Kudus turun kepadamu, kisah para Rasul 8 itu, 18 ayat 8 itu, ya, bahwa kalau Roh Kudus turun kepada kamu itu, kamu akan menerima kuasa. Kita akan menerima kuasa. Terutama kuasa itu adalah mengerti janji Tuhan, menguasai diri kita sendiri, bibir kita, perkataan kita, perbuatan kita, pikiran kita, semua itu kita bisa menguasai, seperti itu. Bahwa yang terakhir adalah firman Tuhan, ya, yang terakhir, saudara, ya. Di dalam Ibrani 6 ayat 19, ya. Ibrani 6 ayat 19. Ibrani 6 ayat 19 katakan, ya. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sauh itu kan seperti jangkar yang kuat, saudara. Pengharapan itu seperti itu, dan dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Belakang tabir itu adalah tabir bait suci, sampai ke belakangnya itu tidak bisa orang sampai ke situ, sudah akan mati sampai situ. Hanya imam besar setahun sekali yang bisa sampai ke belakang tabir itu, beruang maha kudus, demikian seperti itu. Hal yang demikian pengharapan itu seperti itu, saudara. Janji-janji Tuhan itu adalah satu pengharapan pada kita, supaya kita kuat dalam hidup ini, mengalami 2023 ini adalah satu krisis seperti itu. Memang katakan tadi diskusi dengan Patrick sebentar, semuanya naik, ya. Energi khususnya itu semua naik, akibatnya adalah barang-barang semuanya juga naik, saudara. Saya baru dapat surat kirim dari Energi Australia, saudara, ya. Mulai 1 Maret itu listrik itu akan naik 33%. Bayangin, saudara, 33% itu besar. Jadi kalau dihitung-hitung dalam 1 tahun itu kenaikan kurang lebih sampai $2.000 kenaikan itu. Dibagi 12, ya, mungkin $160 kali, seperti itu, ya, per bulan naiknya itu yang pembayaran mungkin tidak tepat waktu, tapi dikatakan dijanjikan bagi saudara yang membayar tepat waktu atau sebelumnya itu hanya terkena 11%. 11% pun besar sekali, saudara, seperti itu. Nah, janji Tuhan adalah hal yang dikatakan pengharapan itu, ya. Kita tahu ada di situ, saya akan mau dikatakan dipakai oleh Tuhan. Saya ingin menjadi seorang yang bisa
mengerti firman Tuhan. Janji Tuhan, kalau engkau ada dalam aku dalam engkau, mintalah apa saja, minta kepada Tuhan. Pengharapan itu saudara, bahwa saudara ingin menjadi seorang penginjil, belajar pasti demikian seperti itu. Ya, bisa kan saudara bisa langsung sendiri belajar dengan orang-orang yang bisa memberikan bimbingan hal seperti itu saudara. Sekolah mungkin, sekolah teologi mungkin saudara bisa ikuti demikian itu. Pasti diberikan oleh Tuhan demikian itu. Demikian itu. Saya percaya bahwa 3 hal ini, ya, kalau kita mau ikut rancangan Tuhan, ya, kita mengenal rancangan-rancangan daripada Tuhan itu. Yang kedua adalah kita datang kepada Tuhan, dan yang terakhir adalah kita adalah orang-orang yang akan janji-janjinya seperti itu. Kita akan ikut dalam rancangan Tuhan sampai kepada tujuan akhir kita, sampai kepada titik akhir kita. Seperti saya ingin ke Amerika, saya memperjuangkan itu dari awal saya membeli tiket, sampai saya naik pesawat, sampai saya sampai kepada tujuan. Melalui jeripaya saya, mungkin naik pesawat sampai 14 jam, termasuk saya mempersiapkan diri saya, mungkin sampai 20 jam kali seperti itu saya sampai tujuan saya. Artinya adalah saya harus tetap konsisten. Saya ingin ke Amerika. Gitu. Jangan seperti Yunus melenceng seperti itu saudara. Hal demikian itu adalah hal membuat kita orang-orang yang berbahagia mendengarkan firman Tuhan. Ikut rancangan Tuhan. Ikut dalam rancangan Tuhan. Kita tahu bahwa rancangan itu bukan membahayakan kita, tapi rancangan itu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Terima kasih.